Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 14 Februari 2025, tertulis di dalam surat Roma pasal 8 ayat 21. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Uhud makirim paluon nama nang natinopaisian pangadopan hamagowan sahat tuhaluaon hasangapon nadiakka anak ni debata. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, setiap manusia pasti merindukan kebebasan, bebas dari penderitaan, dari dosa, dari segala keterbatasan dan segala sesuatu yang mengikatnya. Dalam nas ini Rasul Paulus menegaskan bahwa tidak hanya manusia, tetapi seluruh ciptaan juga sedang menantikan pembebasan dari kebinasaan. Namun dunia ini masih penuh dengan kesusahan, penuh dengan ketidakadilan, penderitaan, dan kuasa-kuasa yang mengikat. Penderitaan yang mengikat hidup kita saat ini bukan secara fisik, melainkan jiwa atau roh kita, yaitu perhambaan dosa. Dosa yang sepertinya menjanjikan kesenangan, ternyata itu hanya sesaat dan akhirnya akan membawa penderitaan dan keterikatan. Tidak sedikit yang diperhamba oleh kecanduan, baik itu pornografi, narkoba, alkohol, judi, atau kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya yang sulit dihentikan. Ada yang diperhamba keserakahan sehingga membuatnya terus bekerja tanpa pernah merasa cukup dan tidak memperdulikan sesamanya, menjadi tamak dan egois. Ada yang diperhamba oleh kebiasaan berbohong sehingga akan terus-menerus melakukan kebohongan untuk menutupi kebohongan-kebohongannya yang lain. Banyak orang yang hidup dalam ketakutan akan masa depan, yang takut akan keuangan, kegagalan, atau bahkan ketakutan terhadap apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya sendiri. Ini adalah bentuk perbudakan mental dan emosional yang sangat nyata. Tetapi sahabatku semua, keadaan ini jangan membuat kita menjadi apatis atau kehilangan pengharapan. Karena apapun kuasa dan kekuatan yang membuat kita terikat, Tuhan Yesus bisa membebaskan kita dari semuanya, termasuk dari dosa-dosa kita. Yohanes 8 ayat 36 berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Tuhan menjanjikan bahwa suatu hari nanti semua orang percaya kepadanya akan menikmati kemerdekaan yang sejati dalam kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Kita bisa merespon kebenaran janji ini dalam hidup sehari-hari dengan tetap hidup dalam pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Kesadaran akan kebenaran bahwa dunia ini hanya sementara dan segala penderitaan yang kita alami akan berakhir dan tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan, itu akan membangun optimisme dalam diri kita untuk terus bertahan dan setia kepada Kristus. Tidak menjadi lemah, apalagi menjadi surut. Jika saat ini kita menghadapi pergumulan, ingatlah bahwa Tuhan telah menjanjikan kebebasan sejati bagi kita. Tetaplah beriman dan berharap kepadanya. Sekalipun kita masih hidup di dunia, kita tidak boleh membiarkan diri kita terikat oleh dosa-dosa. Berjuanglah dalam tuntunan Roh Kudus untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, karena kita akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kebebasan sebagai anak-anak Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.